Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farni Sasania Fadilah dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2024 ber-NPM akhir 82. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa ITB mengenai pandangannya tentang teknologi. Mari kita langsung mulai ke sesi wawancaranya. Halo, selamat siang. Kenalin, aku Akmal, mahasiswa Teknik Informatika ITB Angkatan 2021. Aku punya ketertarikan khusus di bidang cyber security dan pengembangan sistem cerdas. Oke, betul. Kalau magang, aku pernah di Telkom Data Ecosystem, atau nama brandnya itu Neutradisi. Pengalamannya cukup membuka mata, karena di sana aku melihat bagaimana internet di Indonesia itu bekerja. Kayak secara teknis, aku menggunakan tools pemrograman pastinya. Terus juga belajar infrastruktur cloud, atau bagaimana komputer kita dengan komputer lain itu terhubung. Di situ aku belajar banyak, di situ belajar banyak, tergantung situasi ya. Jadi bergantung pada tugas, banyaknya yang pakai sebagai asisten. Cuman kadang-kadang emang kalau misalkan tugas-tugas yang lumayan ringan atau tugas-tugas yang biasanya kalau IT ini dalam pembuatan dokumen atau dalam pembuatan tulisan-tulisan itu minta bantuan AI, karena biasanya kalau ada perusahaan-perusahaan, kalau saya perusahaan Neutradisi ya, atau Telkom Data Ecosystem di bawah Telkom, jadi udah ada standarnya, udah ada aturannya, dan nggak ada yang terlalu berubah ketika teknologi datang. Sebelum COVID ke COVID itu kan udah banyak tuh asinkron. Kalau ada organisasi-organisasi yang asalnya meetingnya offline, ternyata emang kan nggak boleh apa dulu social distancing, jadinya mau gak mau asinkron. Dan akhirnya karena cukup lama budaya asinkron ini belum berubah langsung, jadi ketika boleh masuk offline gak langsung ayo kita kumpul, nggak, jadi emang masih pada terikat gitu. Lebih enak asinkron ya, jadi masih ada sehingga masih normal aja. Banyak yang tidak seumuran dengan saya, yang sudah lebih berumur dan ya nggak terlalu berubah juga. Ketika bertemu ya basa-basi masih ada. Kan kalau yang memudar itu emang di lingkungan yang seangkatan, jadi emang udah gak ada tuh bahasa kayak apa sih to the point-nya gitu. Jadi lumayan manfaatin aja asal tidak terlalu berlebih. Apalagi kayak misal kalau ketemu, kalau misalnya apa ada alasan dibalik pertemuan offline, misal untuk bonding atau apa, gak bisa disebut banyak kurang, tergantung penggunaannya. Teknologi yang dikembangkan tuh bergantung ke manusianya, kontrolnya ada di manusianya. Jadi kalau ditanya banyak buruk banyak ininya, tergantung tahun ini manusia banyak lebih baiknya atau lebih buruknya. Sistem nilai ini ada agama, terus menentukan nilai benar salahnya. Di situ kan benar salahnya itu harus mengacu pada suatu tetapan absolut yang pastinya agama. Yang kedua tuh kesenian. Jadi AI itu kan mereplikat gambar-gambar yang ada, disatuin terus dibentuk apa yang sesuai perintah kita. Tapi kalau misalkan kesenian yang rasa estetika asli, ini aku dapat dari teman-teman kesenian aku juga. Jadi katanya itu bisa aja bikin gambar, cuman kalau misalkan kesenian sejati itu katanya masih belum bisa dikawinkan sama AI. Semoga kedepannya semua ini ya makin memuaskan manusia, karena kan teknologi itu untuk mengembangkan manusia juga, untuk mempermudah hidup manusia. Dan untuk penutupnya, perkembangan teknologi itu tidak akan menggantikan manusia. Jadi sekali lagi, perkembangan teknologi itu tidak akan menggantikan manusia, tapi yang menggantikan manusia itu manusianya sendiri yang menggunakan teknologi untuk menggantikan manusia yang lain, khususnya manusia yang menolak untuk adaptasi teknologi baru. Mari jadikan teknologi itu sebagai jembatan atau tol yang untuk memajukan entah itu berbagai bidang budaya, mungkin pendidikan,
bukan justru menghancurkannya, dan itu dipicu dari manusia yang menggunakan teknologi tersebut.